Di gereja kita begitu manis. Hari Minggu kita beribadah, subuh, pagi, malam ibadah terus. Selesai itu hari Senin kita mabuk, pulang rumah pukul istri, pukul anak. Iman ada, hari Minggu rajin, tapi perbuatan tidak ada. Dan kalau katakan tadi saya simak tadi Pak tentang siapa Yesus, siapa Kristus, Isa Al-Masih adalah Yesus. Saudara-saudara kita Muslim juga, kalau berbuat baik, beriman, bisa saja. Iman di dalam Ibrani pasal 11 adalah iman pada Kristus. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sehingga kalau mereka tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, mereka berbuat baik, ya, tapi perbuatan baik mereka tidak bisa memperkenankan hati Allah. Ini yang jadi aneh Pak, jadi ribut Pak dalam konteks di negara kita, di Indonesia. Saya juga mengaitkan dengan pertanyaan yang tadi, masalah Tritunggal, ya kan? Allah bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Allah, Roh Kudus bukan anak. Jadi ketika Allah menjadi manusia, mereka katakan jadi ribut di antara kita dengan saudara kita itu, yaitu masalah kita menyembah 3 Tuhan. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru. Kita setiap hari Minggu melaksanakan ibadah, pergi ke gereja. Malam-malamnya kita mabuk-mabukan. Kemudian sampai kita di rumah kita memukul istri. Kemudian Bapak mengatakan, Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Sedangkan orang Islam itu beriman kepada Isa Al-Masih. Apakah orang Islam ini bisa diselamatkan? Jawaban dari Pendeta Ezra Soru ini bahwa orang Islam itu tidak bisa diselamatkan karena tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian diprotes lagi jemaatnya, dan jemaatnya merasa aneh tentang Trinitas yang dijelaskan oleh para pendeta. Jemaatnya mengatakan, ini agak aneh, karena Trinitas ini sesama Kristen aja tidak mengakui. Di dalam kekristenan, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Jemaatnya mungkin berpikir, kepada Tuhan mana yang harus kami mengabdi? Apakah ke Tuhan Bapa, apakah ke Tuhan Yesus, atau ke Tuhan Roh Kudus? Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari Pendeta Ezra Soru. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak. Untuk Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, itu kan Yesus berkata, harus ada perbuatan. Berarti kalau dalam keberimanan kita orang Kristen juga, saudara-saudara kita di Muslim juga, dengan berbuat baik, dengan percaya Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah Tuhan, bisa selamat juga. Seperti itu Pak ya. Tinggal dari perbuatan mungkin. Kan iman yang diutamakan adalah iman. Jika kamu punya iman maka kamu akan selamat. Tapi Yesus katakan di Matius, iman itu harus disertai dengan perbuatan, berbuat baik. Sia-sialah semuanya, kita punya iman tapi kita tidak punya perbuatan. Contoh, kita sering beribadah, masuk gereja sebagai pelayan khusus. Tetapi selesai ibadah kita mabuk, marah-marah istri, tampar istri, marah-marah anak. Perbuatan tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Di gereja kita begitu manis. Hari Minggu kita beribadah, subuh, pagi, malam ibadah terus. Selesai itu hari Senin kita mabuk, pulang rumah pukul istri, pukul anak. Iman ada, hari Minggu rajin, tapi perbuatan tidak ada. Dan kalau katakan tadi saya simak tadi Pak tentang siapa Yesus, siapa Kristus, Isa Al-Masih adalah Yesus. Saudara-saudara kita Muslim juga, kalau berbuat baik, beriman, bisa saja. Okay. Seperti itu. Terima kasih Pak. Apakah Islam percaya Isa Al-Masih? Ya, tapi percaya sebagai apa? Itu penting. Karena keselamatan bukan hanya sekedar percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Apakah Islam mau terima Yesus juru selamat? Tidak. Apakah mereka percaya Yesus Tuhan? Tidak. Maka kepercayaan mereka beriman, tapi imannya, ingat, iman itu ada 3 macam. Pertama, namanya historical faith. Historical faith adalah percaya apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Kedua, ada practical faith. Practical faith adalah iman dalam hidup hari-hari. Saya sakit, saya percaya dia menyembuhkan saya. Saya kurang, saya percaya dia mencukupkan saya. Itu practical faith. Tapi yang ketiga namanya saving faith. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan harus percaya Injil. Nah, di dalam Injil itu ada beberapa komponen. Salah satunya adalah bahwa percaya Yesus juru selamat, percaya Yesus Allah atau Tuhan, lalu percaya dia datang dari manusia, percaya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan pada akhirnya percaya bahwa dia mati, bangkit, dan bagi kita. Itu Injil. Dan Islam tidak mempercayai itu. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Ezra Soru ini. Kalau pendeta ini membahas percaya atau tidak percayanya kepada Yesus umat Islam itu, ini sepertinya kesalahan besar oleh Pendeta Ezra Soru. Karena umat Islam itu sangat percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Seperti yang diucapkan oleh Yesus di dalam Bible.
Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Yesus mengatakan dia utusan. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus sebagai nabi. Kemudian kita bertanya lagi, siapa yang paling memuliakan Yesus? Apakah umat Islam atau umat Kristen? Bisa kita lihat selama ini bagaimana ibadah umat Kristen di dalam gereja. Mereka lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, bukan yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dilarang Yesus dikerjakan oleh orang Kristen. Apa yang diperintahkan Yesus ditinggalkan oleh orang Kristen. Mereka lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Yesus mengatakan jangan bertuhan kepada manusia. Paulus mengatakan bertuhan kepada manusia. Yesus mengatakan jangan makan bidua, tapi Paulus mengatakan boleh makan bidua. Yesus mengatakan jangan minum minuman keras, tapi Paulus mengatakan silahkan minum minuman keras. Mereka bukan bertuhan kepada Yesus, tapi mereka bertuhan kepada Paulus. Kita dengarkan selanjutnya. Ini yang jadi aneh Pak, jadi ribut Pak dalam konteks di negara kita, di Indonesia. Saya juga mengaitkan dengan pertanyaan yang tadi, masalah Tritunggal, ya kan? Allah bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Allah, Roh Kudus bukan anak. Jadi ketika Allah menjadi manusia, mereka katakan jadi ribut di antara kita dengan saudara kita itu, yaitu masalah kita menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah 3 Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mentuhankan manusia, ya kan? Makanya saya tadi ngomong dengan Bapak ini, Pak, kalau konsep Trinitas memang agak susah, tidak akan dapat ujungnya. Jadi tinggal dari sini saya cuma ingin minta ketegasan lagi tentang bagaimana jikalau mengukur kadar iman seseorang itu seperti apa Pak? Umpamanya dia ya kalau dalam hal kehidupan sehari-hari masuk ibadahnya juga kurang, ya, tapi perbuatannya baik. Dia percaya dari kecil dia lahir dari keluarga Kristen, dibaptis di keluarga Kristen, tetapi dalam hal keberimannannya dia nggak pernah ikut-ikut ibadah, tapi perbuatannya baik. Terus bagaimana kira-kira apakah kita sebagai pelayan khusus bisa sampaikan bahwa kamu nggak bisa selamat, mesti rajin beribadah, mesti rajin ke gereja, mesti rajin ikut persekutuan. Sementara perbuatannya ini dia katakan, makanya ada di Alkitab dikatakan, kamu punya iman, tunjukkan imanmu. Aku punya perbuatan, aku akan tunjukkan perbuatanku. Ya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Soal pemahaman Islam tentang Tritunggal kita, itu urusan mereka. Mereka anggap kita menyembah 3 Allah, terserah. Tapi kita punya iman sendiri. Bagi kita, mereka salah paham terhadap iman kita. Lalu mereka bilang, bagaimana seorang manusia dijadikan Tuhan? Siapa yang menjadikan manusia jadi Tuhan? Kristen tidak percaya manusia jadi Tuhan. Yang dipercaya Tuhan jadi manusia. Jadi yang terbalik itu pikiran kalian, bukan kita yang salah percaya. Nah, itu kira-kira jawabnya begitu. Kedua, memang seperti saya jelaskan tadi, iman tidak bisa lepas dari perbuatan. Tapi syarat diselamatkan bukan iman tambah perbuatan. Perbuatan itu buah. Kalau orang betul beriman, pasti ada buahnya dalam perbuatan. Karena itu seperti Bapak bilang, kalau dia ibadah terus tapi hidup jahat terus, artinya imannya itu palsu. Orang seperti itu tidak diselamatkan. Orang Islam itu tidak bisa diselamatkan karena mereka itu tidak mengakui Yesus itu sebagai juru selamat dan Tuhan. Tapi mereka itu mengakui Yesus itu hanya sebagai utusan untuk kaum Bani Israel. Memang kita sangat mengakui kalau Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Kita tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi bagi jemaat pendeta Esra Soru, Trinitas ini aneh. Karena di sini ada 3 Tuhan menjadi 1 Tuhan. Mungkin terpikirkan dari jemaat pendeta Esra Soru ini, kepada Tuhan mana saya harus mengabdi? Apakah kepada Tuhan Bapa, kepada Tuhan Yesus, atau ke Tuhan Roh Kudus? Mungkin jemaatnya berpikir lagi, Tuhan mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan mana yang menghidupkan dan mematikan? Tuhan mana yang menciptakan manusia? Karena di sini ada 3 Tuhan. Kalau 1 Tuhan, saya cukup mengabdi kepada 1 Tuhan. Kalau 3 Tuhan ini, bagaimana cara saya mengabdi? Meskipun pendeta mengatakan ini 3 pribadi, tapi 1 hakikat. Ini ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Jadi bagi jemaat pendeta Esra Soru, tentang Trinitas ini sama sekali tidak masuk akal. Apalagi Tuhan itu menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Yesus adalah Tuhan. Tapi dia ini disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kepada Tuhan mana Yesus ini menebus dosa manusia? Apakah ke Tuhan Bapa atau ke Tuhan Roh Kudus? Bukan kita mencaci maki atau menghina pendeta Esra Soru, tapi seperti inilah kenyataannya yang ada di dalam Bible. Bahwa manusia itu diselamatkan, manusia dengan cara disalibkan. Yang disalibkan ini bukan manusia, tapi Tuhannya yang menjelma menjadi manusia.
Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.